sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang materi yang saya dengarkan di minggu kemarin yang berjudul yaitu negosiasi. Nah, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua orang ataupun lebih yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, jadi dalam negosiasi itu bukan soal siapa yang menang ataupun yang kalah, tetapi bagaimana kedua belah pihak tetap dapat keuntungan. Selain itu, negosiasi juga penting untuk menjaga hubungan agar tetap baik, terutama kalau kita lakukan dalam jangka yang panjang, seperti dalam hubungan bisnis maupun kerjasama. Adapun tahapan-tahapan dalam negosiasi, yang pertama itu adalah kenali, yaitu kita harus bisa mengenali lawan bicara kita. Kita harus tahu karakternya seperti apa, dia maunya apa, dan tujuan dia di dalam negosiasi ini apa. Nah, dengan kita mengenali lawan bicara kita bisa menyesuaikan cara komunikasi yang kita miliki. Yang selanjutnya itu adalah pahami. Setelah kita kenali, kita harus bisa memahami sudut pandangnya. Jangan cuma fokus pada keinginan kita, tetapi coba lihat dari sisi dia juga. Kalau kita bisa paham apa yang dia butuhkan, kita bisa lebih gampang juga untuk mencari jalan tengahnya. Yang ketiga itu puji. Puji di sini bukan seperti menjilat, tetapi lebih ke mencairkan suasana. Dengan memberi apresiasi yang wajar, lawan bicara bisa jadi lebih nyaman dan juga terbuka. Tetapi kita harus tetap natural dan tidak berlebihan. Yang terakhir yaitu tawarkan. Kalau suasana sudah enak, baru kita masuk ke dalam tahap menawarkan. Sampaikan penawaran dengan jelas, santai, dan juga tetap mengenali lawan bicara kita. Nah, adapun cara untuk mengumpulkan informasi, yang pertama itu adalah mirroring. Mirroring adalah teknik mengulang 1-3 kata terakhir dari yang diucapkan lawan bicara kita. Fungsinya, biar terlihat kita benar-benar mendengarkan mereka. Yang kedua, bikin lawan bicara lanjut ataupun terus untuk mengobrol dengan kita. Yang terakhir yaitu menggali informasi tanpa terkesan menginterogasi. Yang kedua yaitu mengatur cara bicara kita. Dalam negosiasi, kita itu harus bisa fleksibel. Kalau lawan bicara kita emosional, kita harus tetap tenang dan juga menurunkan intonasi kita. Dan juga tunjukkan bahwa kita memiliki rasa penasaran agar peluang kita dalam bernegosiasi dapat terus berjalan. Yang selanjutnya adalah teknik diam. Kita harus menunggu lawan bicara kita menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan. Karena biasanya orang akan lanjut bicara dan malah kasih info tambahan. Yang selanjutnya adalah teknik labeling. Teknik labeling ini adalah kita harus sadar dan juga mengobservasi baik itu perkataan dan juga perilaku dari lawan bicara kita. Teknik ini membantu dalam menyebutkan apa yang kita lihat atau yang rasakan dari lawan bicara kita, baik dari kata-kata maupun dari sikapnya. Nah, tujuan dari teknik ini yaitu biar lawan bicara kita merasa dipahami, membangun rasa lebih percaya, dan juga membuka pembicaraan yang jauh lebih dalam lagi. Labeling yang bagus itu ketika kita dapat membuat lawan bicara kita berpikir dan bertanya pada dirinya sendiri, bukan malah membuat lawan bicara kita mempertanyakan bahwa dia didengar dari siapa. Contohnya, katanya Bapak bla 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 bla. Nah, itu membuat lawan bicara kita menjadi tidak enak ya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah nada bicara dan bahasa tubuh. Nah, ada 3 hal penting dalam negosiasi. Yang pertama, apa yang kita katakan atau isinya, cara kita mengatakannya, ataupun nada ataupun intonasi kita saat berbicara dengan lawan bicara. Yang ketiga itu bahasa tubuh. Nah, kadang cara kita ngomong itu lebih berpengaruh daripada isi ataupun kata-kata kita. Nah, maknanya adalah kita harus bisa menggunakan nada yang tenang dan juga percaya diri, jangan terlalu tinggi ataupun emosional, jaga ekspresi dan kontak mata kita dengan lawan bicara. Nah, materi selanjutnya itu mengetahui kejujuran lawan bicara. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti benar, untuk melihat pola jawaban dari lawan bicara kita. Contohnya, sekarang jam berapa? Bapak sudah makan atau belum? Nah,
Teknik yang selanjutnya itu adalah Pinocchio Effect. Ini adalah kondisi ketika orang yang berbohong biasanya ngomongnya terlalu panjang, nambah-nambahin cerita, dan terlalu berusaha meyakinkan. Kalau sudah seperti ini, kita harus lebih hati-hati dalam percaya. Yang selanjutnya itu ilusi kontrol. Ilusi kontrol adalah teknik supaya lawan bicara merasa dia yang pegang kendali, padahal kita yang mengarahkan. Nah, biasanya menggunakan pertanyaan apa dan juga bagaimana. Caranya seperti memberikan pertanyaan, bagaimana menurut kamu? Atau apa solusi yang paling cocok untuk bla 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 bla. Nah, dengan cara ini, lawan bicara kita bisa menjadi lebih nyaman bicara dengan kita dan gak merasa lebih dipaksa. Nah, yang selanjutnya teknik overthinking. Teknik ini memanfaatkan rasa khawatir yang lawan bicara kita miliki, supaya dia lebih cepat dalam mengambil keputusan. Misalnya, dengan memberikan gambaran risiko kalau tidak segera mengambil deal dengan kita. Tapi, kita harus tetap hati-hati. Jangan sampai berlebihan ataupun terkesan manipulatif. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi yang saya dengar dan juga tonton di minggu kemarin, yaitu negosiasi itu bukan cuman soal tawar-menawar, tetapi soal komunikasi yang efektif. Kita harus bisa mendengarkan dengan baik, memahami lawan bicara kita, mengatur cara bicara dan juga emosi saat berbicara dengan lawan bicara kita. Kalau semua teknik ini digunakan dengan tepat, peluang untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan akan semakin besar dalam bernegosiasi. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari saya tentang materi negosiasi yang saya dengarkan di minggu lalu. Terima kasih.